Hai, halo semua teman-teman pejuang tes CPNS dan P3K di tahun 2024. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini di Ilmu 93 kita punya soal-soal baru yang akan membantu kalian untuk mempersiapkan diri lebih lagi. Kali ini soalnya adalah untuk formasi pemadam kebakaran. Yuk, kita langsung saja ya. Nah, di sini ada soal pertama, apa pengertian dari segitiga api? Ada beberapa pilihannya, saya bacakan ya. A. Reaksi kimia cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. B. Elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran. C. Rantai reaksi kimia yang menyebabkan pembakaran. D. Bahan bakar yang mudah terbakar. E. Suhu minimum yang dibutuhkan untuk memulai pembakaran. Nah, jawabannya adalah B. Ya, elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran. Itu ya. Nah, jadi untuk pembahasannya, segitiga api itu adalah konsep yang menggambarkan 3 elemen utama yang dibutuhkan agar terjadi kebakaran. Yaitu yang pertama harus ada panas, ada bahan bakarnya, dan ada oksigennya. Itu ya, jadi ketiga itu yang disebut segitiga api. Nah, kita lihat soal yang kedua. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan salah satu unsur pembentuk segitiga api. A. Panas. B. Udara. C. Bahan bakar. D. Rantai reaksi kimia. E. Cahaya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Ya, cahaya. Ya, jadi cahaya adalah hasil dari pembakaran. Tetapi cahaya bukan salah satu unsur yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Apa yang membedakan segitiga api dengan piramida api? A. Segitiga api tidak melibatkan reaksi kimia. B. Piramida api menambahkan satu elemen penting yaitu rantai reaksi kimia. C. Piramida api hanya berlaku untuk kebakaran hutan. D. Segitiga api lebih kompleks daripada piramida api. E. Tidak ada perbedaan antara segitiga api dan piramida api. Nah, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah B. Ya, piramida api menambahkan satu elemen yang penting yaitu rantai reaksi kimia. Ya, jadi rantai reaksi kimia itu sebagai elemen yang keempat. Ya, ini yang menjelaskan bagaimana pembakaran dapat berlanjut secara terus-menerus. Lihat soal yang keempat. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai proses pembakaran? A. Pembakaran hanya dapat terjadi di udara terbuka. B. Semua bahan bakar akan terbakar dengan mudah jika terkena api. C. Untuk terjadinya pembakaran, ketiga unsur segitiga api harus ada dalam proporsi yang tepat. D. Rantai reaksi kimia hanya terjadi pada kebakaran skala besar. E. Panas adalah satu-satunya unsur yang memulai proses pembakaran. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, untuk terjadinya pembakaran, ketiga unsur segitiga api harus ada dalam proporsi yang tepat. Ya, unsur tadi itu maksudnya ada panas, ada bahan bakar, dan ada oksigennya. Itu ya, harus ada dan seimbang agar pembakaran tetap dapat berlangsung. Baik, nah soal nomor 5 masih berhubungan dengan segitiga api. Apa yang terjadi jika salah satu unsur dalam segitiga api dihilangkan? A. Pembakaran akan berlangsung lebih cepat. B. Pembakaran akan menjadi lebih sulit dipadamkan. C. Pembakaran akan tetap terjadi meskipun lebih lambat. D. Pembakaran tidak akan dapat terjadi. E. Api akan berubah warna. Jawabannya adalah D. Pembakaran tidak akan dapat terjadi. Ya, jadi salah satu unsur dari segitiga api tadi
Jika dihilangkan, maka reaksi rantai kimia tidak dapat berlanjut. Dan pasti pembakaran itu akan berhenti saat itu juga. Itu ya. Soal ke-6. Apa pengertian dari rantai reaksi kimia dalam konteks kebakaran? A. Proses pembakaran yang berlangsung sangat cepat. B. Interaksi antara panas, bahan bakar, dan oksigen yang menghasilkan nyala api. C. Proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. D. Reaksi kimia yang menghasilkan cahaya dan panas. E. Proses penguraian bahan bakar menjadi unsur-unsur penyusunnya. Jawabannya adalah B. Interaksi antara panas, bahan bakar, dan oksigen yang menghasilkan nyala api. Ya, jadi rantai reaksi kimia itu adalah proses yang berkelanjutan, di mana ketiga unsur dari segitiga api tadi itu saling berinteraksi, lalu menghasilkan energi yang cukup untuk mempertahankan kebakaran. Itu ya. Kita lihat soal yang ke-7. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan salah satu unsur dari segitiga api. A. Panas. B. Udara. C. Bahan bakar. D. Rantai reaksi kimia. E. Oksigen. Jawaban yang tepat adalah D. Ya. Jadi rantai reaksi kimia itu adalah proses yang terjadi akibat adanya ketiga unsur segitiga api. Bukan hanya karena salah satu unsurnya. Kita beranjak ke soal yang ke-8. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai peran oksigen dalam proses pembakaran? A. Oksigen hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk memulai pembakaran. B. Semua bahan bakar mengandung oksigen yang cukup untuk terbakar. C. Oksigen berperan sebagai katalis dalam reaksi pembakaran. D. Oksigen bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan panas dan cahaya. E. Oksigen hanya diperlukan untuk membakar bahan bakar padat. Jawaban yang tepat adalah D. Ya, oksigen bereaksi dengan bahan bakar menghasilkan panas dan cahaya. Ya. Oke, baik, cukup jelas. Soal berikut, soal ke-9. Apa yang dimaksud dengan suhu penyalaan? A. Suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. B. Suhu tertinggi yang dapat dicapai dalam suatu pembakaran. C. Suhu yang diperlukan untuk mengubah bahan bakar padat menjadi gas. D. Suhu yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran. E. Suhu ambien di sekitar bahan bakar. Jawabannya adalah A. Itu ya. Suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, suhu penyalaan adalah suhu minimum yang harus dicapai agar bahan bakar dapat terbakar dengan sendirinya. Itu ya artinya. Nah, mari kita lihat ada sebuah persamaan ya untuk di soal nomor 10 ini. Perhatikan persamaan reaksi berikut. CH4 tambah O2 ditambah X panas menghasilkan H2O tambah CO2 tambah Y panas. Pertanyaannya, apa yang diwakili oleh huruf X dan Y dalam persamaan tersebut? A. X adalah energi aktivasi. Y adalah energi yang dilepaskan. X adalah suhu. Y adalah tekanan. X adalah massa. Untuk C, X adalah massa. Y adalah volume. D. X adalah katalis. Y adalah produk samping. E.
X dan Y adalah konstanta kesetimbangan. Kira jawaban yang tepat yang mana ya, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. X adalah energi aktivasi, Y adalah energi yang dilepaskan. Gitu ya. X tadi mewakili energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi atau energi aktivasi. Sedangkan Y itu mewakili energi yang dilepaskan selama reaksi. Atau disebut juga dengan energi panas. Nah, kita lihat soal yang ke-11. Apa pengertian dari suhu penyalaan? A. Suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. B. Suhu tertinggi yang dapat dicapai dalam suatu pembakaran. Nah, kita lanjut ya. Tadi soal ini sudah kita bahas sebelumnya. Tadi jawabannya. Tuh teman-teman yang perhatikan pasti tahu jawabannya tadi adalah A. Ya, itu suhu penyalaan adalah suhu terendah yang dibutuhkan untuk memulai dan mempertahankan pembakaran. Oke, jadi soal ini kita skip saja. Nah, kita lanjut saja ke soal nomor 12. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan sumber panas yang dapat menyebabkan kebakaran? A. Panas matahari. B. Gesekan. C. Air. D. Reaksi kimia eksotermis. E. Energi listrik. Jawaban yang benar adalah C. Air. Ya. Nah, ini jelas ya. Karena justru air yang dipakai untuk biasanya memadamkan api ya. Untuk menyerap panas. Tapi yang lain tadi, matahari, gesekan, reaksi kimia eksotermis, maupun energi listrik, ini adalah sumber-sumber panas yang bisa menyebabkan kebakaran. Masih tentang bahan bakar ya. Soal ke-13. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai bahan bakar? A. Hanya bahan bakar cair yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. B. Semua bahan bakar mengandung oksigen dalam jumlah yang cukup. C. Bahan bakar padat tidak perlu diubah menjadi gas terlebih dahulu agar dapat terbakar. D. Bahan bakar padat dan cair perlu diubah menjadi gas terlebih dahulu agar permukaannya lebih luas dan mempercepat proses pembakaran. E. Bahan bakar gas lebih sulit terbakar dibandingkan bahan bakar padat atau cair. Jawaban yang tepat adalah D. Bahan bakar padat dan cair perlu diubah menjadi gas terlebih dahulu agar permukaannya lebih luas dan mempercepat proses pembakaran. Ya. Jadi untuk proses pembakaran terjadi pada fase gas. Karena itu bahan bakar padat dan cair perlu diubah menjadi gas terlebih dahulu agar dapat bereaksi dengan oksigen. 14. Apa yang akan terjadi jika salah satu unsur dari segitiga api, yaitu oksigen, dihilangkan dari suatu proses pembakaran? A. Pembakaran akan berlangsung lebih cepat. Nah, soal ini juga, kalau teman-teman perhatikan, ini juga tadi sudah kita bahas ya. Jadi, teman-teman pasti tahu jawabannya. Nah, jadi soal ini bisa kita skip saja. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal ke-15. Perhatikan pernyataan berikut. Sebuah kayu bakar dapat terbakar dengan sendirinya jika dibiarkan di bawah sinar matahari dalam waktu yang cukup lama. Pernyataan tersebut A. Benar, karena sinar matahari menyediakan panas yang cukup untuk mencapai suhu penyalaan kayu. B. Salah, karena kayu tidak dapat terbakar dengan sendirinya. C. Benar, karena kayu mengandung oksigen yang cukup untuk terbakar. D. Salah, karena dibutuhkan sumber panas tambahan selain sinar matahari untuk menyalakan kayu. E.
Tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tergantung dari jenis kayunya. Jawabannya apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah D ya. Itu salah karena dibutuhkan sumber panas tambahan selain sinar matahari untuk menyalakan kayu. Itu ya. Itu cukup jelas ya. Kita lihat soal ke-16. Apa pengertian dari flammable range? A. Batas maksimum suhu yang dapat menyebabkan kebakaran. B. Jumlah minimum oksigen yang dibutuhkan untuk memulai kebakaran. C. Tentang konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. D. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bahan bakar terbakar habis. E. Proses kimia yang terjadi saat bahan bakar terbakar. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Tentang konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. Ya, lebih jelasnya, flammable range itu adalah tentang konsentrasi tertentu, di mana campuran dari uap bahan bakar dan udara dapat dengan mudah terbakar jika terkena sumber panas. Itu ya pengertiannya. Nah, kita lihat soal yang ke-17. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan contoh bahan bakar padat? A. Kayu. B. Batu bara. C. Plastik. D. Bensin. E. Kertas. Jawabannya mudah ya. Jawabannya pasti D. Bensin ya. Karena jelas yang D. Bensin adalah benda cair ya. Jadi kita lanjut saja ke soal ke-18. Apa yang terjadi dalam proses rantai reaksi kimia pada saat kebakaran? A. Terjadi penurunan suhu secara drastis. B. Terjadi perubahan warna bahan bakar. C. Terjadi reaksi berantai antara oksigen dan uap bahan bakar. D. Terjadi peningkatan jumlah oksigen di udara. E. Terjadi pengurangan jumlah bahan bakar. Jawaban yang benar adalah C. Terjadi reaksi berantai antara oksigen dan uap bahan bakar. Ya, jadi di rantai reaksi kimia pada kebakaran itu melibatkan reaksi berkelanjutan antara oksigen dan uap bahan bakarnya. Yang kemudian menghasilkan panas dan juga menghasilkan cahaya. Oke, masih tentang flammable range. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai flammable range? A. Semakin tinggi konsentrasi uap bahan bakar, semakin mudah terjadi kebakaran. B. Flammable range itu sama untuk semua jenis bahan bakar. C. Di luar flammable range, kebakaran tidak mungkin terjadi. D. Flammable range tidak dipengaruhi oleh suhu. E. Semua bahan bakar memiliki flammable range yang sama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Di luar flammable range, kebakaran tidak mungkin terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasannya. Jika konsentrasi uap bahan bakar berada di luar dari flammable range-nya, bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka campuran tersebut tidak akan mudah untuk terbakar. Itu ya. Kita lihat soal ke-20. Apa yang membedakan bahan bakar bentuk padat, cair, dan gas? A. Hanya bahan bakar gas yang dapat menyebabkan kebakaran. B. Bahan bakar padat tidak dapat berubah menjadi gas. C. Bahan bakar cair lebih mudah terbakar daripada bahan bakar padat. D. Masing-masing memiliki wujud yang berbeda dan proses pembakaran yang juga berbeda. E. Semua bahan bakar menghasilkan jumlah panas yang sama. Jawaban yang tepat adalah
Jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, masing-masing memiliki wujud yang berbeda dan proses pembakaran yang berbeda. Itu ya, yang membedakannya. Nah, kita masuk ke istilah yang berbeda. Soal ke-21. Apa pengertian dari LEL? Lower Explosive Limit. A. Batas maksimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. B. Batas minimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. C. Suhu minimum yang dibutuhkan untuk memulai kebakaran. D. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah bahan bakar terbakar habis. E. Jumlah minimum oksigen yang dibutuhkan untuk memulai kebakaran. Jawabannya adalah B. Ya, batas minimum konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara yang dapat terbakar. Nah, kalau tadi lower explosive limit itu adalah batas terendah konsentrasi uap bahan bakar di udara, di mana campuran tersebut dapat terbakar jika ada sumbernya. Itu ya, lower explosive limit. Nah, kita lihat soal selanjutnya, soal ke-22. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dari klasifikasi api. A. Memudahkan dalam memilih media pemadam yang tepat. B. Meningkatkan efektivitas pemadam kebakaran. C. Mengurangi risiko kebakaran. D. Mengklasifikasikan jenis bahan bakar. E. Memastikan prosedur pemadaman dilakukan dengan benar. Jawaban yang tepat adalah D. Mengklasifikasikan jenis bahan bakar. Ya. Jadi klasifikasi dari api itu bertujuan untuk mengelompokkan jenis kebakaran berdasarkan bahan bakar yang terbakar. Bukan untuk mengklasifikasikan jenis bahan bakar itu sendiri. Itu ya maksudnya. Ke-23 masih berkaitan dengan LEL. Apa yang terjadi jika konsentrasi campuran uap bahan bakar dan udara berada di bawah LEL? A. Campuran tersebut akan mudah terbakar. B. Campuran tersebut tidak akan terbakar. C. Terjadi ledakan yang sangat kuat. D. Terjadi kebakaran yang sulit dipadamkan. E. Tidak terjadi apa-apa. Jawaban yang benar adalah B. Ya, campuran tersebut tidak akan terbakar. Ya, kalau konsentrasinya di bawah LEL tadi ya, lowest explosive limit ya. Jadi kalau di bawah itu, campuran itu tidak akan terbakar. Masuk ke soal ke-24. Apa yang dimaksud dengan kondisi too rich dalam konteks LEL dan UEL? A. Kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu rendah. B. Kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu tinggi. C. Kondisi di mana suhu terlalu tinggi. D. Kondisi di mana ada terlalu banyak oksigen. E. Kondisi di mana tidak ada sumber nyala. Jawaban yang tepat adalah B. Ya, kondisi di mana konsentrasi uap bahan bakar terlalu tinggi. Ya, jadi arti kondisi too rich artinya terlalu kaya ya. Artinya konsentrasi uap bahan bakarnya itu terlalu tinggi. Kan melebihi batas UEL. Ya, sehingga campuran tersebut juga tidak akan mudah terbakar. Ke-25. Mana dari pernyataan berikut yang benar mengenai hubungan antara
LEL dan UEL. A. LEL atau kita sebut saja LEL ya, selalu lebih besar dari UL. B. LEL selalu lebih kecil dari UEL. C. LEL dan UEL selalu sama. D. LEL dan UEL tidak berhubungan. E. LEL dan UEL hanya berlaku untuk bahan bakar cair. Jawabannya adalah B. Ya, LEL selalu lebih kecil dari UEL. Ya, karena LEL tadi itu adalah batas bawah dari konsentrasi yang dapat terbakar. Sedangkan UEL adalah batas atas. Oleh karena itu LEL selalu pasti lebih kecil dari UEL-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Semoga teman-teman semua masih tetap semangat ya untuk belajar dan persiapkan diri. Kalau merasa jenuh, boleh sebentar di pause dulu videonya. Lalu boleh dilanjutkan nanti ya. Atau ambil cemilan, minuman yang buat teman-teman bisa belajar lebih rileks, lebih santai. Jadinya lebih teringat gitu ya, tidak lupa. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Soal yang ke-26. Apa pengertian dari kelas A dalam klasifikasi kebakaran? A. Kebakaran yang terjadi pada bahan bakar gas. B. Kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik. C. Kebakaran yang terjadi pada bahan bakar padat. D. Kebakaran yang terjadi pada bahan bakar logam. E. Kebakaran yang sulit dipadamkan. Jawaban yang tepat adalah C. Kebakaran yang terjadi pada bahan bakar padat. Jadi kelas A itu mengacu pada kebakaran yang melibatkan bahan bakar padat, seperti kayu, kertas, dan plastik. Ke-27. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan contoh bahan bakar yang menyebabkan kebakaran kelas B. A. Bensin. B. Minyak tanah. C. Kayu. D. Solar. E. Aftur. Jawabannya adalah C. Ya, kayu. Itu karena untuk bahan bakar kayu itu termasuk dalam bahan bakar kelas A, artinya yang berbentuk padat ya, padatan. Sedangkan yang kelas B itu adalah bahan bakar yang berbentuk cair. Ya, jadi jawabannya itu adalah kayu. Kita lihat soal ke-28. Manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai kebakaran kelas C? A. Disebabkan oleh bahan bakar padat yang mudah terbakar. B. Disebabkan oleh bahan bakar cair yang mudah menguap. C. Disebabkan oleh kegagalan fungsi peralatan listrik. D. Disebabkan oleh bahan bakar logam yang reaktif. E. Sulit dipadamkan dengan api. Jawaban yang paling tepat adalah C. Disebabkan oleh kegagalan fungsi peralatan listrik. Nah, itu yang disebut dengan kebakaran kelas C. Itu terjadi karena adanya arus listrik yang pendek atau yang lebih umum dikenal dengan istilah korsleting. Soal ke-29. Sistem klasifikasi kebakaran yang diadopsi oleh Indonesia adalah A. Sistem Eropa. B. Sistem Amerika Serikat atau NFPA. C. Sistem Jepang. D. Sistem Australia. E. Sistem internasional. Jawabannya adalah B. Sistem Amerika Serikat atau NFPA. Nah, Indonesia mengadopsi sistem klasifikasi kebakaran dari National Fire Protection Association atau NFPA.
Ini berasal dari Amerika Serikat. Nah, sistem ini membagi kebakaran menjadi beberapa kelas berdasarkan jenis bahan bakar yang terbakar. Seperti kelas A, itu adalah dari bahan bakar yang padat. Kelas B, untuk kebakaran yang bersumber dari bahan bakar yang cair. Sedangkan yang kelas C, itu dari kebakaran akibat peralatan listrik ya, atau korsleting. Dan yang terakhir kelas D, itu adalah kebakaran dengan bahan bakar dari logam. Baik, cukup jelas ya. Soal ke-30. Apa pengertian dari teknik smothering dalam pemadaman api? A. Proses mendinginkan bahan bakar yang terbakar. B. Proses memisahkan uap bahan bakar dengan udara. C. Proses mengurangi jumlah bahan bakar yang terbakar. D. Proses memutus rantai reaksi kimia pada api. E. Proses menghancurkan konsentrasi oksigen di udara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, proses memisahkan uap bahan bakar dengan udara. Ya, jadi teknik smothering itu bekerja dengan cara menutupi api sehingga uap dari bahan bakar tidak dapat bersentuhan dengan oksigen. Sehingga reaksi ini membuat pembakaran pada akhirnya akan berhenti. Kita beranjak ke soal 31. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan tujuan dari teknik cooling dalam pemadaman api. A. Menurunkan suhu bahan bakar. B. Memutuskan rantai reaksi kimia. C. Mencegah penyebaran api. D. Menghambat proses penguapan bahan bakar. E. Membuat bahan bakar tidak mudah terbakar. Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah B. Memutus rantai reaksi kimia. Ya. Jadi memutus rantai reaksi kimia itu adalah tujuan dari teknik breaking chain reaction. Ya, bukan dari teknik cooling. Soal ke-32. Teknik starvation dalam pemadaman api paling efektif digunakan pada jenis kebakaran A. Kelas A untuk bahan bakar padat. B. Kelas B untuk bahan bakar cair. C. Kelas C untuk peralatan listrik. D. Kelas D untuk logam. E. Semua jenis kebakaran. Jawaban yang benar adalah A. Kelas A atau untuk bahan bakar padat. Ya, jadi teknik starvation ini sangat efektif untuk kebakaran kelas A. Ya, karena dengan menghilangkan sumber bahan bakar, misalnya kayu. Dihilangkan sumber kayunya, api akan mati dengan sendirinya. Itu ya, teknik starvation. Ke-33. Apa yang terjadi jika teknik breaking chain reaction diterapkan pada sebuah kebakaran? A. Api akan semakin membesar. B. Api akan berubah warna. C. Rantai reaksi kimia akan terputus. D. Suhu api akan meningkat. E. Bahan bakar akan habis terbakar. Jawabannya yang tepat adalah C. Rantai reaksi kimia itu akan terputus. Nah, itu disebut tadi ya teknik breaking chain reaction ya. Atau memutus rantai reaksi. Cara ini kerja dengan cara memutus dari rantai reaksi kimia yang menyebabkan api terus menyala. Rantai reaksinya diputus sehingga api akan padam. Itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal ke-34 ya.
Maka dari teknik pemadaman berikut yang paling cocok digunakan untuk memadamkan kebakaran pada peralatan listrik? A. Smothering. B. Cooling. C. Starvation. D. Breaking chain reaction. Atau E. Semua teknik di atas. Jawaban yang benar adalah A. Ya. Jadi kebakaran pada peralatan listrik ya disebabkan oleh korsleting atau kebakaran tipe C sebaiknya dipadamkan dengan teknik smothering menggunakan alat pemadam api jenis CO2 untuk mencegah terjadinya korsleting ya, korsleting listrik yang lebih lanjut. Nah, ada beberapa penjelasan tambahan dari berbagai istilah di dalam pilihan tadi. Smothering itu teknik ini cocok untuk kebakaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan teknik cooling ini cocok untuk kebakaran di kelas A dan B. Teknik starvation ini cocok untuk kebakaran di kelas A. Sedangkan breaking chain reaction ini cocok untuk semua jenis kebakaran, terutama kebakaran yang melibatkan bahan-bahan kimia. Ya, penjelasan. Nah, kita lihat soal ke-35. Apa yang dimaksud dengan fenomena slope over dalam pemadaman kebakaran tangki bahan bakar? A. Proses mendidihnya air dalam tangki akibat panas api. B. Proses penyebaran api secara cepat akibat angin. C. Proses terdorongnya minyak yang terbakar keluar dari tangki akibat semprotan air. D. Proses terbakarnya uap air yang terbentuk akibat kontak dengan minyak panas. E. Proses pendinginan cepat minyak yang terbakar akibat semprotan air. Apa jawabannya? Jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, proses terdorongnya minyak yang terbakar keluar dari tangki akibat semprotan air. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, slope over ini terjadi ketika air yang disemprotkan ke permukaan minyak yang terbakar berubah menjadi uap secara cepat. Dan ini mendorong minyak panas keluar dari tangki yang memperluas area kebakaran. Ya, jadi sedikit memburuk ya ini untuk slope over. Oke, baik. Itu dia tentang slope over. Nah, soal ke-36 masih berkaitan dengan slope over. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan akibat dari fenomena slope over? A. Kebakaran meluas dengan cepat. B. Suhu api menjadi lebih tinggi. C. Minyak terbakar tersebar ke area yang lebih luas. D. Api menjadi lebih sulit dipadamkan. E. Terjadi ledakan yang kuat. Yang mana jawaban yang benar, teman-teman? Tentang yang bukan akibat dari slope over. Ya, jawabannya adalah E. Terjadi ledakan yang kuat. Ya, slope over tadi tidak selalu menyebabkan ledakan. Meskipun slope over bisa memperluas area kebakaran dan membuat api malah lebih sulit dipadamkan. Ya, jadi jawabannya adalah E. Oke, kita melangkah ke soal selanjutnya. Ke-37. Apa perbedaan utama antara slope over dan boil over? A. Slope over disebabkan oleh semprotan air, sedangkan boil over terjadi secara spontan. B. Slope over menyebabkan ledakan, sedangkan boil over tidak. C. Slope over hanya terjadi pada minyak ringan, sedangkan boil over terjadi pada minyak berat. D. Slope over menyebabkan suhu api turun, sedangkan boil over menyebabkan suhu api naik.
E. Slop over hanya terjadi pada tangki terbuka, sedangkan boil over hanya terjadi pada tangki tertutup. Mana jawaban yang tepat, teman-teman, tentang perbedaan slop over dan boil over? Jawabannya adalah A. Slop over disebabkan oleh semprotan air, sedangkan boil over terjadi secara spontan. Ya, boil over spontan ya, terjadi akibat pemanasan air di dasar tangki. Itu ya perbedaannya dari slop over dan boil over. Masih berkaitan dengan soal sebelumnya, soal ke-38. Untuk mencegah terjadinya fenomena slop over dan boil over, apa yang harus dilakukan sebelum melakukan pemadaman kebakaran pada tangki bahan bakar? A. Mendinginkan tangki dengan air secara terus-menerus. B. Memindahkan semua bahan bakar dari tangki. C. Menggunakan busa sebagai media pemadam. D. Mencegah adanya sumber api di sekitar tangki. E. Mendinginkan bagian bawah tangki terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah C. Menggunakan busa sebagai media pemadam. Ya, menggunakan busa sebagai media pemadam itu termasuk cara yang efektif untuk menjaga slop over dan boil over. Karena busa membentuk lapisan isolasi yang mencegah kontak langsung antara air dan minyak panas. Itu ya. Soal selanjutnya, apa fungsi utama dari jet hydrant? A. Mendinginkan ruangan yang terbakar. B. Memancarkan air dengan lembut untuk mencegah kerusakan. C. Mendeteksi adanya asap di ruangan. D. Meruntuhkan bangunan atau menjebol pintu yang terbakar. E. Mematikan sumber listrik pada saat terjadi kebakaran. Jawaban yang benar tentang jet hydrant adalah jawabannya adalah D. Meruntuhkan bangunan atau menjebol pintu yang terbakar. Ya, jadi jet hydrant ini memang dirancang untuk mengeluarkan semburan air dengan tekanan yang tinggi, ya, yang dapat digunakan untuk merobohkan dinding atau pintu yang terbakar guna memudahkan akses pemadam kebakaran. Ya, itu ya kegunaan dari jet hydrant. Oke, sekarang kita tiba di soal ke-40. Sebutkan manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi dari sprinkler? A. Memancarkan air secara otomatis saat terjadi kebakaran. B. Mendeteksi adanya asap di dalam ruangan. C. Mencegah penyebaran api. D. Mendinginkan suhu ruangan. E. Membantu memadamkan api pada tahap awal. Mana jawabannya teman-teman yang bukan fungsi dari sprinkler? Jawabannya adalah B. Mendeteksi adanya asap di dalam ruangan. Ya, karena fungsi untuk mendeteksi asap itu adalah fungsi atau tugas dari smoke detector, bukan sprinkler ya. Karena sprinkler bekerja berdasarkan peningkatan suhu. Maka jawabannya tadi adalah B, ya. Mendeteksi asap dalam ruangan. Oke. Kita lanjut ke soal 41. Apa yang menyebabkan air keluar dari sprinkler saat terjadi kebakaran? A. Tekanan air yang sangat tinggi dalam sistem. B. Adanya sensor asap yang mendeteksi kebakaran. C. Pemuaian air raksa di dalam sprinkler akibat panas. D. Terbukanya katup utama sistem sprinkler. E.
adanya kerusakan pada pipa sprinkler. Jawaban yang benar adalah C. Pemuaian air raksa di dalam sprinkler akibat panas. Jadi ketika suhu di sekitar sprinkler meningkat, maka air raksa di dalamnya akan memuai dan memecahkan seal, sehingga air dapat keluar dan menyemprotkan area tersebut. Soal ke-42. Apa pengertian dari APAR? A. Alat pemadam api ringan. B. Alat pemadam api besar. C. Alat pengendali api rakitan. D. Alat pengaman api di rumah. E. Alat penyejuk api ruangan. Jawaban yang benar adalah A. Alat pemadam api ringan. Ya, itu adalah singkatan dari APAR. Alat pemadam api ringan. Alat ini merupakan peralatan portable untuk memadamkan kebakaran yang kecil. Itu ya tentang APAR. Oke, kita beranjak ke soal 43. Manakah dari peralatan berikut yang paling cocok digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran pada tahap awal? A. Hydrant. B. Sprinkler. C. Smoke detector. D. Fire alarm. E. APAR. Jawaban yang benar adalah C. Ya, smoke detector. Jadi smoke detector ini memang dirancang khusus untuk mendeteksi asap yang merupakan tanda awal terjadinya kebakaran. Oke, cukup jelas. Oke, kita lihat soal ke-44. Apa perbedaan utama antara jet hydrant dan spray hydrant? A. Jet hydrant digunakan untuk mendinginkan, sedangkan spray hydrant untuk merobohkan. B. Jet hydrant memiliki tekanan air lebih tinggi daripada spray hydrant. C. Jet hydrant digunakan dalam ruangan, sedangkan spray hydrant digunakan di luar ruangan. D. Jet hydrant menggunakan air panas, sedangkan spray hydrant menggunakan air dingin. E. Jet hydrant lebih mudah dibawa daripada spray hydrant. Jawaban yang benar adalah jawaban yang tepat adalah B. Jet hydrant memiliki tekanan air lebih tinggi daripada spray hydrant. Ya, itu dia ya. Jadi jet hydrant bedanya itu dengan spray hydrant. Tekanan airnya lebih tinggi. Nah, kalau tadi jet hydrant itu tekanan tinggi ini dipakai untuk merobohkan dinding atau pintu. Sedangkan spray hydrant itu digunakan untuk mendinginkan dengan semprotan air yang lebih luas. Oke. Nah, ada penjelasan tambahan sedikit. Nah, kalau hydrant dan sprinkler itu adalah sistem pemadaman kebakaran tetap yang biasanya itu dipasang di gedung-gedung atau di fasilitas umum. Ya. Sedangkan kalau smoke detector dan fire alarm berfungsi sebagai sistem peringatan dini tentang adanya kebakaran. Nah, kalau APAR, ya, itu adalah alat pemadam kebakaran portable dan bisa digunakan oleh siapa saja. Oke, itu ya penjelasannya. Lihat soal ke-45. Apa yang dimaksud dengan kebakaran? A. Proses pembakaran yang terkendali. B. Api yang menyala di perapian. C. Api yang tidak terkendali dan merugikan. D. Proses pembakaran bahan bakar fosil. E. Cahaya yang dihasilkan dari pembakaran. Jawaban yang benar adalah
adalah C. Api yang tidak terkendali dan merugikan. Itu ya, pengertian dari kebakaran ya. Api yang tidak diinginkan, tidak terkendali dan menyebabkan kerusakan maupun kerugian. Baik, ini cukup jelas. Soal ke-46. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian kebakaran? A. Jenis material yang terbakar. B. Lama waktu kebakaran berlangsung. C. Lokasi kebakaran. D. Keberadaan alat pemadam kebakaran. E. Cuaca pada saat terjadi kebakaran. Jawaban yang tepat adalah E. Cuaca pada saat terjadi kebakaran. Ya, itu yang bukan merupakan faktornya ya. Nah, itu karena walaupun cuaca memang bisa mempengaruhi penyebaran api, namun faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian kebakaran adalah yang berhubungan langsung dengan kebakaran itu sendiri dan upaya pemadamannya. Jadi cuaca pada saat terjadi kebakaran tidak termasuk ya faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian kebakaran. Oke, sedangkan jenis materialnya yang terbakar, lama waktu kebakaran, lokasinya di mana, dan keberadaan alat pemadam kebakaran itu termasuk mempengaruhi ya tentang berhasil atau tidaknya kebakaran untuk dikendalikan. Oke, jelas ini. Masih tentang pemadaman kebakaran. Soal ke-47. Apa perbedaan antara teknik pemadaman kebakaran dan taktik pemadaman kebakaran? A. Tidak ada perbedaan. Keduanya sama saja. B. Teknik lebih fokus pada penggunaan alat, sedangkan taktik lebih pada strategi. C. Teknik lebih pada penyebab kebakaran, sedangkan taktik pada akibatnya. D. Teknik lebih digunakan untuk kebakaran yang kecil, sedangkan taktik untuk kebakaran besar. E. Teknik hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, sedangkan taktik oleh siapa saja. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Ya, teknik lebih fokus pada penggunaan alat, sedangkan taktik itu lebih ke strategi yang digunakan. Ya. Taktik berarti termasuk juga perencanaan dan strateginya dalam menghadapi situasi kebakaran. Itu ya perbedaannya. Kita lihat soal ke-48. Apa yang dimaksud dengan teknik pendinginan dalam pemadaman kebakaran? A. Proses menghilangkan oksigen dari area kebakaran. B. Proses mengurangi jumlah bahan bakar yang terbakar. C. Proses menurunkan suhu bahan bakar hingga di bawah titik nyala. D. Proses memutus reaksi kimia yang menyebabkan kebakaran. E. Proses menutupi permukaan bahan yang terbakar. Jawaban yang tepat adalah C. Proses menurunkan suhu bahan bakar hingga di bawah titik nyala. Itu ya untuk teknik pendinginan. Jadi teknik ini bertujuan untuk menurunkan suhu bahan bakar sehingga tidak dapat lagi menghasilkan uap yang mudah terbakar. Oke. Soal ke-49. Masih berhubungan dengan teknik pendinginan tadi ya. Mengapa teknik pendinginan kurang efektif untuk memadamkan kebakaran bahan bakar dengan titik nyala rendah seperti bensin? A. Karena bensin mudah menguap pada suhu rendah. B. Karena bensin memiliki berat jenis yang ringan. C. Karena bensin mudah terbakar oleh air. D.
karena bensin dapat meledak jika terkena air. E. Karena bensin tidak dapat dicampur dengan air. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah A. Karena bensin mudah menguap pada suhu rendah. Ya, jadi bensin memiliki titik nyala yang rendah. Artinya bensin mudah menguap pada suhu yang relatif rendah. Sehingga meskipun didinginkan, bensin tetap dapat menghasilkan uap yang mudah terbakar. Itu ya penyebabnya. Oke, kita setelah sampai di soal ke-50, teman-teman. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pendinginan dalam pemadaman kebakaran? A. Hanya suhu air yang digunakan. B. Luas permukaan bahan yang terbakar. Perbedaan suhu, kandungan uap air, dan jarak serta kecepatan air. C. Jenis bahan pemadam yang digunakan. D. Tekanan air yang digunakan. E. Hanya kecepatan air yang digunakan. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Luas permukaan bahan yang terbakar, perbedaan suhu, kandungan uap air, dan jarak serta kecepatan air. Ya. Jadi semua faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas pendinginan. Ya, termasuk luas permukaan yang lebih besar, perbedaan suhu yang besar, kandungan uap air yang rendah, serta jarak dan kecepatan air yang optimal ini akan meningkatkan efektivitas pendinginan. Oke, teman-teman, kita telah sampai di penghujung pembahasan soal-soal kita. Ya, sampai sini dulu ya, teman-teman. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri di tes CPNS maupun P3K tahun ini. Semangat teman-teman semua, semoga lulus dan sukses.